Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penyuka sejarah yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam episode Ranjang Pengantin Melayu Bugis, satu pemaparan tentang perjalanan sejarah Kerajaan Riau Lingga dari 1722 sampai 1912, berbincang tentang persekutuan, persemendaan antara pihak Melayu dan pihak Bugis dalam membangun sebuah kekuasaan bersama, yaitu Kerajaan Riau Lingga. Nah, pada episode yang ke-6 saya sudah bercerita tentang tragedi kontrak politik antara Kerajaan Riau dengan Belanda tahun 1818. Dari kontrak politik itulah, perjalanan politik itulah, Belanda mendapat kekuasaan untuk memperlakukan para sultan, para yang tuan muda Kerajaan Riau itu sebagai pegawai Kerajaan Riau Belanda saja. Kerajaan menjadi pegawai daripada Kerajaan Belanda, dari penjajah Belanda. Mereka diangkat dengan berseluit, mereka diberhentikan kalau Belanda tidak suka, tidak berkenan dengan tingkah laku dan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh para sultan atau yang tuan muda. Dan itulah yang terjadi misalnya pada yang tuan besar Kerajaan Riau Lingga, Sultan Mahmud Muzaffar Shah, yang dimakzulkan pada tahun 1857. Dan itu juga yang terjadi pada Sultan Kerajaan Riau Lingga Abdurrahman Muazzam Shah kedua pada tahun 1911, yang menamatkan Kerajaan Riau Lingga dari peta kekuasaan pemerintah Belanda. Saya ingin menceritakan juga bahwa sepanjang 190 tahun Kerajaan Riau Lingga, sepanjang 190 tahun persemendaan politik antara pihak Melayu dan Bugis dalam membangun kekuasaan, membangun dinasti, pembangunan pemerintahan bersama itu, memang terdapat sejumlah peristiwa-peristiwa politik, tahun-tahun politik yang merupakan tahun-tahun tragedi dalam perjalanan politik ini. Dan itu bukan hanya ada pada masa pemakzulan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah tahun 1911 atau pada pemakzulan Sultan Mahmud Muzaffar Shah atau kontrak politik 18. Masih ada beberapa tahun-tahun lain yang juga merupakan tahun-tahun yang kelam, tahun-tahun yang pedih, tahun-tahun yang penuh dengan tragedi sejarah yang mewarnai persatuan, yang mewarnai persemendaan atau persekutuan politik antara pihak Melayu dan Bugis, yang saya namakan dalam satu pemahaman sejarah, yaitu Ranjang Pengantin Melayu Bugis. Nah, salah satu tahun politik yang sangat berkesan, sangat bersejarah, dan sangat besar dampak politiknya kepada perjalanan Kerajaan Riau Lingga itu adalah tahun 1812. Nah, tahun 1812 ini adalah tahun di mana Sultan Mahmud Riyad Shah, Sultan Riau Lingga yang keempat, yang membangun Kerajaan Lingga dan memindah pusat pemerintahan ke Daik Lingga, wafat dalam sebuah ada yang menyatakan bahwa dia wafat karena termakan racun, ada yang juga mengatakan memang wafat karena sakit yang tua, walaupun umurnya baru 50, belum sampai 60 tahun, baru sekitar 55 atau 58 tahun pada waktu itu. Nah, tahun 1812 itulah ketika Sultan Mahmud Riyad Shah wafat, dia meninggalkan 2 orang putra penggantinya. Yang tertua namanya Tengku Husin, yang kedua adalah Tengku Abdurrahman, yang biasa dipanggil si Komeng, sementara Tengku Husin yang biasa dipanggil Tengkulung. Nah, antara Tengkulung dan Tengku Abdurrahman inilah sebetulnya calon penggantinya, walaupun kedua-duanya ini bukan dari darah, bukan dari ibu yang Gahara, bukan dari Permaisuri, tapi adalah istri dari Sultan Mahmud Riyad Shah, tapi dari bangsawan kebanyakan, jadi bukan bangsawan berdarah biru. Nah, seharusnya menurut ketentuan adat istiadat Kerajaan Riau Lingga yang meneruskan tradisi Johor, meneruskan tradisi Melaka, yang berhak menggantikan Mahmud Riyad Shah waktu apa itu adalah anak tertuanya Tengkulung, dan itu sudah seperti disebarkan kemana-mana waktu itu, sudah dikatakan kemana-mana bahwa itulah calon pengganti Mahmud nanti pada suatu waktu kalau Mahmud nanti tidak lagi memerintah.
baik karena wafat atau karena hal-hal sebab-sebab lain. Nah, tetapi pada tahun 1812 itu, pada saat Mahmud Reza wafat, pada waktu harus memutuskan siapa pengganti Mahmud, nah waktu itulah terjadi tragedi politik itu. Karena pada saat Mahmud wafat itu, putra yang ada di sampingnya, putra yang ada di sisinya, yang berada pada saat-saat terakhir dia nazak dan wafat, itu adalah anaknya yang kedua, Tengku Abdurrahman, yang disebut Tengku Jumat. Sementara Tengku Long itu tidak ada berada di Lingga, tidak ada di Dai. Dia berada di Pahang, di tempat mertuanya, karena dia menikahi dengan anak bendahara Pahang, Tun Kuris di sana. Dia kawin dengan anak Tun Kuris di sana. Nah, dia sedang di Pahang bersama mertuanya, bersama dengan bendahara Pahang, para pemimpin Melayu yang ada di sana. Sementara yang harus diputuskan pada itu oleh yang Pertuan Muda Raja Ja'far sebagai orang kedua, sebagai wakil sultan, sebagai yang berhak memutuskan siapa penggantinya, itu adalah siapa yang sebetulnya dalam tradisi kerajaan Riau Lingga, kerajaan Melayu itu selalu disebut raja wafat, raja memakamkan. Jadi waktu raja itu wafat, raja juga lah yang harus memakam. Jadi pada saat itu juga sebenarnya harus segera diputuskan siapa yang menjadi sultan yang akan datang pengganti Mahmud. Nah, Raja Ja'far membuat keputusan yang diangkat sebagai sultan pengganti Mahmud Riyasah itu adalah anaknya Tengku Abdurrahman, Tengku Jumat itu. Alasan Raja Ja'far, yang Pertuan Raja Ja'far pertama, memang pada waktu itu hanya Tengku Abdurrahman lah yang berada di sisi sultan pada saat nazak terakhir pada saat memutuskan, dan tidak mungkin jenazahnya sultan yang besar itu dibiarkan bermalam-malam tidak segera dikumikan, dan itu sangat bertentangan dengan kaidah agama Islam yang jadi agama resmi dari kerajaan Riau Lingga. Dan kemudian menurut yang Pertuan Muda Raja Ja'far, dia juga diberi wasiat, menerima wasiat dari saat terakhir bertemu 3 hari sebelum meninggal. Dia sudah bertemu dengan Mahmud, walaupun dia pulang ke Penyengat sebentar. Sudah itu dia pada waktu sakit berat dia datang lagi ke Penyengat, tapi ada wasiat yang disampaikan, tinggalkan oleh Sultan Mahmud Riyasah, bahwa nanti kalau dia meninggal, Komeng lah yang akan menggantinya. Jadi, Komeng itu adalah Tengku Jumat, adalah Tengku Abdurrahman. Komeng lah penggantinya. Jadi, nah, karena alasan-alasan seperti itu, maka akhirnya yang Pertuan Muda Raja Ja'far mengangkatlah Sultan Abdurrahman sebagai Tengku Abdurrahman sebagai pengganti ayahnya, pengganti Sultan Mahmud Riyasah sebagai Sultan Kerajaan Riau Lingga yang kelima. Artinya Sultan yang mengangkat, Sultan pula yang memakamkan. Jadi Sultan Mahmud Riyasah mengangkat, dan Sultan yang memakamkannya adalah Sultan yang baru, Sultan Abdurrahman, yang diberi gelar Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Nah, tetapi keputusan yang dilakukan oleh yang Pertuan Raja Abdurrahman itu ditentang oleh salah satu yang menentangnya adalah kakaknya sendiri, Engku Putri Raja Hamidah, permaisuri dari Sultan Mahmud Riyasah. Raja Hamidah atau Engku Putri atau ini adalah kakak daripada Raja Ja'far yang Pertuan Muda. Nah, dialah bersama dengan Sultan Mahmud sebenarnya yang mendesak Raja Ja'far datang dari Kelang kembali ke Lingga dan menjadi Pertuan Muda. Nah, sekarang kakaknya ini yang menentang keputusan yang Pertuan Muda. Dan kapasitas Raja Hamidah atau Engku Putri ini bukan hanya sekedar sebagai permaisuri sultan yang gahara, sebagai sultan yang dianggap permaisuri utama, tapi juga sebagai pemegang regalia kerajaan. Jadi dia mendapat diberi jabatan oleh Sultan Mahmud Riyasah sebagai pemegang regalia, pemegang perangkat kebesaran kerajaan. Di situ ada mahkota, ada nobat, ada gendang, ada runai, ada sirih besar. Salah satu perangkat yang dipakai untuk menabalkan atau menobatkan seseorang menjadi sultan.
perangkat ini sangat penting, sangat sakral, dan seorang sultan, seorang raja pada masa kerajaan Riau ini tidaklah dianggap berdaulat kalau dia tidak dilantik atau ditabalkan dengan perangkat kerajaan ini yang disebut regeria kerajaan. Dia boleh berkuasa, dia boleh memiliki kekuasaan, dia tetap boleh, dia dapat disebut menyamakan dirinya sebagai raja, tapi dia dianggap tidak berdaulat. Sultan atau raja yang berdaulat itu sultan atau raja yang dinobatkan dengan perangkat kerajaan. Nah, pemegang kerajaan, regeria, pemegang kehormatan, pemegang perangkat kebesaran itu adalah Engku Putri, dan dia sebagai pemangku adat, pemangku kebesaran. Nah, keputusan dia itu didengar untuk hal-hal yang bersifat bersama adat istiadat, siap politis seperti ini. Nah, dialah yang menentang keputusan adiknya yang diputar muda Raja Ja'far dan mengatakan bahwa yang berhak menggantikan Sultan Mahmud Reza Shah itu adalah anaknya yang tertua, Tukulung. Jadi walaupun Tukulung itu belum waktu itu tidak ada, tapi ditunggulah kedatangannya. Nah, tapi Raja Ja'far beralasan bahwa tidak mungkin menunggu kedatangan Tukulung yang tidak tahu, yang masih di Pahang, belum tahu kapan, berapa hari, angin kencang, pelayaran jauh dan berhari-hari, dan kapan Tukulung akan sampai di Daik, dan kapan Sultan baru yang akan dilantik, sementara jenazah Sultan Mahmud Reza Shah itu terbujur di tengah ruangan menunggu pemakaman, dan itu sangat bertentangan dengan akidah-akidah dan keagamaan sebagai kerajaan Islam yang menjunjung Islam sebagai agama resmi dari kerajaan Riau. Nah, tiap pertentangan politik itu, perlawanan politik yang dilakukan Engku Putri, dia tidak menyerah begitu saja. Akhirnya dia memutuskan, dia menolak memberi perangkat kerajaan. Jadi dia tidak mau menyerahkan sekarang perangkat regeria kerajaan yang dipegangnya, yang yang diamanahkan kepadanya itu kepada sultan yang baru, untuk tidak diserahkan kepada yang sultan muda, tidak juga diserahkan pada sultan yang baru sudah ditetapkan oleh yang sultan muda, dan tidak mau perangkat itu dipakai untuk pelantikan, dan dia memutuskan pergi dari Daik dan membawa seluruh perangkat kerajaan itu ke Penyengat. Artinya, walaupun Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang pengganti ayahnya Mahmud Reza Shah itu dilantik oleh Raja Ja'far sebagai sultan yang baru pengganti ayahnya yang mangkat, tetapi dia tidak ditabalkan dengan menggunakan regeria kerajaan, dan ini sangat bertentangan dengan adat istiadat, dan dianggap belumlah seorang raja yang berdaulat kalau dia tidak. Perangkat kerajaan ini memang luar biasa. Tradisi pelantikan, tradisi penabalan sultan-sultan di kerajaan Melayu ini dengan menggunakan perangkat regeria kerajaan itu sudah dimulai sejak zaman kerajaan Bintan dulu. Tidak begitulah catatan sejarah yang ada, itu sudah ada pada awal abad 12. Jadi sudah jadi tradisi, dan itu menjadi sebuah celah kalau sampai sultannya dilantik dia tidak menggunakan perangkat kerajaan itu. Nah, inilah yang terjadi pada tahun 1812 dan menjadi punca politik karena Engku Putri membawa seluruh perangkat kerajaan Riau hingga itu perangkat kebesaran itu kembali dibawa ke Penyengat, disimpan Penyengat, dan tidak menserahkan kepada sultan yang baru, kepada yang muda untuk melakukan penabalan. Maka akhirnya Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah pertama ini dilantik sebagai sultan, tetapi tidak ditabalkan dengan cara adat istiadat Melayu, dan dia dianggap seorang raja yang berkuasa tetapi tidak berdaulat. Nah, ini menjadi sengketa politik yang luar biasa, terjadi pertentangan politik antara Engku Putri dengan adiknya yang Sultan Muda, dan ini panjang ceritanya, terjadi bermacam-macam konflik politik, dan itu menjadi ketegangan politik, dan akhirnya perangkat kerajaan itu harus diambil dengan cara paksa, dan Raja Ja'far dan Sultan Abdul Rahman menggunakan tangan ketiga, yaitu tangan Belanda. Jadi menggunakan kekuasaan Belanda untuk menekan, memaksa Engku Putri menyerahkan regeria kerajaan itu. Nah, tahun 1820 dalam suatu peristiwa yang sangat tragis di Pulau Penyengat, Presiden Belanda Tanjung Pinang dan Gubernur Belanda di Melaka datang dengan satu pasukan perangnya, datang ke Penyengat,
mendatangi istana kediaman Engku Putri dan mengancam, dan bahkan beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa Engku Putri sudah ditodong dengan pistol, dengan senjata, dan regia kerajaan Riau Lingga yang disimpan kemudian di dalam sebuah tempat khusus itu diambil dan dirampas, kemudian dibawa ke kapal perang Belanda, kemudian dibawa ke Tanjung Pinang, disimpan di sebuah benteng Belanda di Tanjung Pinang, disimpan di sana untuk kemudian kelak dipakai untuk melantik atau menabalkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang sudah memerintah selama hampir 10 tahun, 1812 sampai 1812, lebih kurang 8 tahun, tapi tetap belum ditabalkan dengan menggunakan regia kerajaan. Inilah segala politik, dan inilah menurut salah satu sebab akhirnya juga menjadi sengketa politik antara Tengkulong, putra yang tertua, Tengku Husin itu dengan adiknya Tengku Abdul Rahman. Sengketa politik ini, dan ini kemudian pula yang menjadi bala petaka. Akhirnya Tengku Husin bersedia dirajakan oleh Inggris di Singapura dan bersedia menjadi sultan yang baru di Singapura, dan memecah kedua belah pihak ini, memecah kerajaan Riau Lingga menjadi dua bagian. Satu kerajaan Singapura yang baru yang dalamnya ada kerajaan Daratan Johor dan lainnya sebagai wilayah kekuasaannya, sementara Sultan Abdul Rahman menguasai yang berada di Riau Lingga, mulai dari Lingga, Singkep, Natuna, Batam dan lain seperti itu, jadi wilayah kerajaan Riau Lingga. Jadi itulah jadi punca balanya. Jadi mata rantai pertengah itu bukan seperti saya katakan kemarin, tidak disebabkan oleh kontrak Traktat London 1824, tetapi dimulai dari sengketa politik, dari konflik politik dalam perebutan kekuasaan antara kedua putra almarhum Sultan Mahmud Riyad Shah ini. Dan itulah wujudnya pada 1819 kerajaan ini pecah dua, satu menjadi kerajaan Singapura dan satu lagi menjadi kerajaan Riau Lingga. Nah, itu tragedi politik yang luar biasa lamanya dan tajamnya, dan Engku Putri telah melawan seluruh tekanan